Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Lebiska, NIM B1B1222055. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah reformasi agraria di Indonesia. Yang kedua yaitu konsep agraria, dan yang ketiga yaitu studi kasus tata kelola agraria yang terjadi di Jambi. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah agraria di Indonesia. Sejarah agraria di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam yang sangat mempengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, era prakolonial. Pada masa kerajaan lokal, tanah dianggap memiliki bersama yang dikelola oleh masyarakat desa. Sistem bagi hasil dan gotong royong dalam pertanian menjadi ciri khas kepala desa atau raja bertindak sebagai pengatur pengelolaan tanah. Yang kedua yaitu masa kolonial, yaitu periode VOC tahun 1902 sampai dengan 1800. VOC merupakan monopoli perdagangan dan pajak tanah untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial. Hal ini sering merugikan petani lokal. Sistem tanah paksa. Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan petani menyerahkan sebagian tanahnya untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan nila. Sistem ini menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan petani. Agraris Wit 1870. Undang-Undang Agraria membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan Belanda untuk menyewa tanah dalam jangka panjang, tetapi tetap mempertahankan tanah rakyat. Meski demikian, memicu ekspolitasi yang lebih insentif. Masa kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi masalah ketimpangan penguasaan tanah akibat warisan kolonial. Untuk mengatasi, dikeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tahun 1960 yang bertujuan mewujudkan keadilan agraria melalui reformasi agraria, distribusi tanah, dan pengakuan hak wilayah masyarakat adat. Yang kedua yaitu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Kebijakan agraria cenderung berpihak pada pembangunan ekonomi berbasis kapitalisme. Banyak tanah dialokasikan untuk proyek besar seperti perkebunan, kehutanan, dan tambang, seringkali mengabaikan hak-hak petani dan masyarakat adat. Selanjutnya yaitu masa reformasi hingga kini. Setelah reformasi, isu agraria kembali menjadi perhatian dengan fokus pada reformasi agraria dan pengakuan hukum masyarakat adat. Pemerintah mengupayakan redistribusi tanah dan pengelolaan lahan yang lebih adil, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti konflik agraria dan kepentingan korporasi. Sejarah agraria di Indonesia mencerminkan perjuangan panjang menuju keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, meskipun masih banyak tantangan yang harus dibatasi. Yang kedua yaitu konsep reformasi agraria. Konsep agraria di Indonesia merujuk pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria seperti tanah, air, dan kekayaan alam yang terkait dengan bumi. Dalam konteks hukum, konsep ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria UUPA nomor 5 tahun 1960 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip utama agraria di Indonesia yaitu meliputi hak atas tanah dikuasai oleh negara. Negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola tanah demi kepentingan rakyat. Selanjutnya, penggunaan tanah untuk kesejahteraan bersama. Sumber daya agraria harus dimanfaatkan untuk memakmurkan masyarakat, bukan hanya dengan kepentingan individu atau golongan tertentu. Keadilan dan pemerataan, pencegahan monopoli penguasaan tanah oleh pihak tertentu, dan memastikan akses tanah bagi kelompok rentan seperti petani kecil.
adanya pengakuan hak wilayah masyarakat adat, hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, konsep ini menjadi landasan dalam kebijakan reformasi agraria yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Selanjutnya yaitu reformasi agraria dan pentingnya agraria dan dampak terhadap masyarakat. Reformasi agraria adalah proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah, untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, meningkatkan akses petani kecil terhadap tanah, dan mendukung pembangunan pedesaan. Pentingnya reformasi agraria. Peningkatan kesejahteraan reformasi agraria memberi akses kepada masyarakat miskin, terutama petani, untuk memiliki tanah yang terutama dapat digunakan sebagai sumber penghidupan. Yang selanjutnya, pengurangan ketimpangan sosial. Dengan distribusi tanah, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam penguasaan sumber daya agraria dapat dikurangi. Penguatan ekonomi lokal. Akses tanah memungkinkan masyarakat meningkatkan produktivitas petani yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Dampak terhadap masyarakat. Adapun dampak terhadap masyarakat, yang pertama yaitu ekonomi. Memberikan peluang usaha bagi petani kecil, meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya yaitu yang sosial. Mengurangi konflik agraria akibat ketimpangan penguasaan tanah, memperkuat kemandirian dan stabilitas sosial masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui distribusi tanah yang merata. Reformasi agraria sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi yang eksklusif, terutama di negara-negara ketimpangan agraria tinggi seperti di Indonesia. Terakhir yaitu studi kasus dalam tata kelola agraria yang terjadi di Jambi, yaitu sengketa tanah dan pembukaan lahan untuk pertambangan. Di kasus ini, konflik agraria terkait pertambangan juga terjadi di Jambi. Di beberapa daerah, masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada pertanian atau perkebunan seringkali berhadapan dengan perusahaan pertambangan yang membuka lahan di wilayah yang mereka kelola. Contohnya yaitu pada tahun 2019 terjadi sengketa tanah di wilayah Kabupaten Tebo, Jambi, terkait dengan proyek pertambangan batubara yang dijalankan oleh PT Tebo Coal. Masyarakat lokal mengklaim bahwa mereka telah lama mengelola tanah tersebut untuk pertanian dan perkebunan. Namun perusahaan pertambangan yang memiliki izin dari pemerintah untuk menggali batubara di kawasan tersebut berencana untuk membuka lahan yang menjadi tempat tinggal dan ladang bagi masyarakat setempat. Proses pengalihan penggunaan lahan ini mengakibatkan ketegangan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Adapun analisis kasus tersebut, yaitu kasus ini memperlihatkan bagaimana sektor pertambangan dalam berkonflik dengan sektor pertanian, yang merupakan sumber kehidupan utama bagi sebagian besar masyarakat di Jambi. Meskipun pemerintah memberikan izin untuk pertambangan, seringkali proses tersebut tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap mata pencarian masyarakat dan lingkungan sekitar. Konflik ini juga berkaitan dengan masalah ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam, di mana masyarakat lokal seringkali tidak mendapatkan keuntungan yang adil dari eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah reformasi agraria di Indonesia.
Yang keduanya yaitu prosedur agraria di Indonesia, dan juga yang terakhir ada studi kasus tata kelola agraria yang terjadi di Jambi.